Bab 21 Kejam. Para anggota klan Qin merasa gugup setelah menyaksikan Ye Lang menerjang ke arah Qin Wentian. Bayangan samar serigala iblis telah muncul, dan setelah beberapa saat bergetar, ia melolong penuh amarah sebelum menerjang ke arah Qin Wentian, mencoba mencabik-cabiknya. Jiwa astral serigala iblis, tak heran ada hawa nafsu darah dan aura buas yang begitu kuat terpancar darinya. Ekspresi kerumunan sedikit membeku, hanya untuk melihat Qin Yao melesat maju menuju Qin Wentian, dan melepaskan jiwa astralnya dalam wujud pohon kuno. Ye Lang, enyahlah! Suara lembut Qin Yao berteriak, saat pedang kayu yang sangat tajam muncul di udara di sekitarnya, satu demi satu, sebelum terbang ke arah Ye Lang. Energi Yuan Tirani berubah menjadi kekuatan ilahi, mengalir melalui saluran energi dan meridian, memancarkan aura mengerikan dengan kekuatan tak tertandingi. Ini merupakan indikasi alam sirkulasi arteri. Hancurkan! Ye Lang, saat ini, seperti orang gila, aura mengerikan dan tak terkendali dari seekor binatang buas melonjak keluar, menghancurkan pedang kayu kuno dengan kekuatan yang luar biasa, dan terus maju ke arah Qin Wentian. Pada saat ini, lengan Qin Wentian telah berubah menjadi palu raksasa yang seolah mampu menumbangkan langit, bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan tiba-tiba berubah menjadi naga biru. Raungan! Raungan naga sembilan langit. Gerakan ini, bagaikan naga raksasa yang memancarkan aura menindas, melesat ke arah Ye Lang. Aura dingin dari Raja Serigala Iblis berbenturan langsung dengan amukan naga biru, bagaikan kekuatan badai yang dahsyat. Tubuh Qin Wentian dan Ye Lang hancur berkeping-keping, dan kaki mereka meluncur mundur, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Wentian. Ekspresi Qin Yao berubah drastis, saat pedang kayu kuno menyelimuti tubuhnya. Qin Wentian terbanting ke belakang, dan baru berhenti setelah bertabrakan dengan tubuh Qin Yao. Seluruh tubuhnya kehilangan tenaga, tinjunya penuh luka, dan darah segar terus mengucur dari luka-luka itu. Kuat sekali. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Qin Wentian bergumam dalam hati. Seluruh energi astral yang tersimpan di tubuhnya sepertinya telah habis terkuras habis oleh serangan sebelumnya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar karena lemah. Seperti yang diharapkan dari jiwa astral yang dipadatkan dari lapisan surgawi kelima. Dengan bantuan meridian bintangku, aku mampu memanfaatkan dan memadatkan energi astral dalam tubuhku untuk sementara waktu dalam satu serangan, yang memungkinkanku bertahan melawan serangan penuh Ye Lang. Namun, tindakan itu telah menguras habis energi astral dalam tubuhku. Pada saat ini, keterkejutan luar biasa menyelimuti wajah Ye Lang. Ia benar-benar terdorong mundur, dan bukan hanya itu, cakar tajam jiwa astralnya yang saat ini melayang di udara menunjukkan bekas luka. Qin Wentian benar-benar berhasil melukainya. Aku ingin kau mati. Ye Lang menggeram seperti binatang buas, memelototi Qin Wentian. Saat suaranya menghilang, ia maju ke depan. Aura seperti binatang buas yang memancar dari tubuhnya semakin kuat di setiap langkah yang diambilnya, memancarkan tekanan yang kuat, menyebabkan tanah amblas. Jika kau terus bersikap kurang ajar, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Qin Chuan, melihat Ye Lang masih bersikeras menyerang, berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, mata Asura Wu berkilat tajam dan tanpa ampun. Qin Wentian ini adalah seseorang yang harus disingkirkan. Bawa Qin Wentian, Qin Yao, dan yang lainnya ke sini, mereka yang menghalangimu berarti mereka telah menentang perintah Kaisar. Asura Wu berkata dengan dingin. Tangkap mereka. Ye Mo dan Ais Haok memberi perintah bersamaan. Seketika, gelombang tekanan yang menindas memenuhi udara, sementara para prajurit, yang memegang tombak panjang di tangan mereka, mulai menerobos masuk, bergerak menuju kediaman Qin, menciptakan suasana yang menyesakkan. Tepat saat perintah Ye Mo dan Ais Haok terdengar, para pemanah klan Qin dengan cepat memobilisasi diri ke dalam formasi. Busur tanduk banteng yang mereka kenakan telah ditarik ke belakang, hingga bentuknya menyerupai bulan purnama, memancarkan keindahan yang berasal dari kekuatan yang luar biasa. Sepertinya klan Qin benar-benar siap untuk memberontak. Ye Mo mencibir dingin, saat ia terbang ke langit, melaju kencang ke arah para pemanah. PFFT, PFFT, PFFF. Tali busur berdenting, anak panah memenuhi langit. Mereka melesat ke arah legiun bulu perak, mengubah langit menjadi hujan anak panah, dan mengeluarkan suara siulan tajam. Demikian pula, banyak anak panah diarahkan ke Ye Mo, yang sedang melayang di udara.
Dua proyeksi astral bayangan muncul di dahi Ye Mo saat ia melepaskan kedua jiwa astralnya bersamaan. Yang pertama adalah jiwa astral Elang Utara, yang memberinya kecepatan dan kelincahan, serta kekuatan yang dahsyat. Jiwa astral kedua setinggi gunung raksasa. Ia telah memadatkan jiwa astral tipe gunung, yang menghasilkan ukuran luar biasa besar saat ia memadatkannya. Itu adalah jiwa astral gunung batu, yang memungkinkan kulitnya dilapisi lapisan batu gunung, meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Tatapan mata Ye Mo setajam elang pemburu, tangannya yang berbatu-batu melesat dengan dahsyat, mengeluarkan kekuatan yang mampu merobohkan gunung-gunung dan membalikkan lautan, serta menghancurkan anak panah di sekelilingnya. Ye Mo adalah seorang kultivator di alam Yuanfu, dan ia telah memadatkan dua jenis jiwa astral, bahkan telah membuka gerbang astral ketiganya. Hanya saja ia belum berhasil memadatkan jiwa astral ketiganya. Jika tidak, kekuatannya akan semakin mengerikan. Pada saat ini, di belakang para pemanah, muncul dua tetua. Salah satu dari mereka mengalihkan pandangannya ke arah Ye Mo, yang juga ikut terbang ke angkasa. Pembela bela diri? Asura Wu masih di atas kuda perangnya, sorot matanya berubah dingin. Dua sosok yang baru saja muncul ini, seharusnya adalah para pembela dari masa lampau, yang tetap berada di sisi Qin Wu ketika ketenarannya mengguncang dunia. Namun saat ini, para pembela itu tidak lagi memancarkan kejayaan yang sama mengagumkannya dibandingkan dengan mereka di masa lalu. Mundur ke kediaman Qin. Melihat kemajuan pasukan lawan, Qin Chuan berteriak dingin, sementara pasukan dan anggota klan Qin mundur. Ye Lang, bagaikan binatang buas, menyerbu ke arah Qin Wentian. Di bawah perlindungan para pengawal tangguh di sisinya, ia mampu mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa tergesa-gesa. Semua anggota klan Qin yang menghalangi jalannya terluka parah, tanpa terkecuali. Qin Yao memimpin Qin Wentian, sementara mereka terus mundur. Ekspresinya berubah muram saat melihat Ye Lang, binatang buas itu benar-benar ingin membunuh Qin Wentian. Biarkan aku menghalanginya. Bayangan sesosok muncul di depan Qin Yao dan Qin Wentian, saat dia mengayunkan kakinya, menyerang ke depan. Gedebuk! Tangan Ye Lang dengan mudah menangkis kaki yang memiliki kekuatan 10.000 jin, saat ia menjebak kaki itu hanya dengan satu tangan dan kilatan kejam melintas di mata Ye Lang. Qin Rao, mundur! Ekspresi Qin Yao membeku ngeri, tetapi sudah terlambat. Tangan kanan Ye Lang, yang berbentuk pisau, mendarat dengan keras di paha Qin Rao. Tiba-tiba, Qin Rao menjerit kesakitan yang memekakkan telinga, lalu pingsan, dengan wajah pucat pasi. Tulang kakinya patah, darah segar muncrat dan tumpah ke tanah. Saat itu, Qin Yao dan yang lainnya telah mundur dengan selamat ke pintu masuk kediaman Qin, sementara semakin banyak pasukan bergegas keluar, membentuk perisai pelindung yang lebih kuat. Ye Lang menundukkan kepalanya dan melirik Qin Wentian. Ia tersenyum mengerikan, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Qin Rao yang terbaring di lantai. Tinjunya menghantam ke bawah, mendarat di kepala Qin Rao. Seketika, sisa-sisa kepala Qin Rao yang berdarah mewarnai langit dengan warna merah cerah, menyembur ke jubah Ye Lang, sementara kilatan jahat melintas di matanya. Qin Yao, aku akan membuatmu menjadi mainanku, budakku, mainan seksku. Suara Ye Lang terdengar dingin, saat dia menjilat sisi bibirnya, yang disemprot dengan darah Qin Rao. Tubuh Qin Yao bergetar tak terkendali, sangat marah. Mundur semuanya! Teriak Qin Chuan, sementara Asura Wu memimpin lebih banyak pasukan ke depan. Saat ini, meskipun klan Qin telah memanggil para pembela bela diri, kekuatan mereka masih belum sebanding dengan lawan mereka. Karena itu, generasi muda harus dilindungi, tidak boleh ada korban jiwa, karena merekalah harapan klan. Mata Qin Yao dipenuhi api amarah yang berkobar, seolah-olah ia tidak mendengar perintah Qin Chuan. Namun, pada saat itu, Qin Wentian menggenggam tangan Qin Yao dan berkata, "Kakak, mari kita masuk ke kediaman." Wentian, Qin Rao. Mata Qin Yao memerah. Meskipun Qin Rao bukan saudara kandungnya, ia tetaplah anggota klan Qin. Leluhurnya telah mengikuti Qin Wu melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengambil nama keluarga klan Qin. Klan Qin tidak pernah memperlakukan mereka sebagai orang luar, mereka semua sedekat saudara, saudara laki-laki dan perempuan. Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Pasti. Qin Wentian berkata dengan tenang, suaranya dipenuhi amarah yang dingin.
Saat ini, sorot matanya yang biasanya tenang, dipenuhi kegilaan ringan, seperti harimau liar, saat ia menatap Yelang dengan penuh kebencian dan berkata, "Ingat aku. Orang yang akan membunuhmu adalah aku." Qin Wentian bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Yelang. Dia pasti bukan yang terakhir tumbang. Yelang meletakkan kakinya di atas tubuh Qin Rao, matanya berkaca-kaca, seperti kerasukan iblis, saat Qin Wentian menarik Qin Yao dan mundur kembali ke kediaman Qin. Di saat yang sama, kekuatan para pembela perlahan-lahan memaksa Legiun Bulu Perak mundur. Dengan kehadiran para pembela, tidak mudah bagi mereka untuk menyerang klan Qin. Setelah Qin Wentian dan yang lainnya memasuki kediaman Qin, seluruh klan Qin bergegas dalam kekacauan. Mereka tidak menyangka klan Ye dan Legiun Bulu Perak akan mengepung mereka dan ingin memusnahkan mereka. Yao bawa Wentian dan yang lainnya kembali beristirahat dulu. Kalian semua hanya perlu fokus pada kultivasi kalian. Serahkan urusan di sini pada kami. Tatapan Qin Chuan menyapu para anggota generasi muda, wajahnya tampak muram. Ayah, kami ingin tinggal dan membantu. Qin Yao, yang tidak ingin bersembunyi dengan aman, menyela. Sudah kubilang kembali saja. Qin Chuan memarahi dengan marah, kalian semua harus ingat ini. Kalian semua adalah harapan masa depan klan Qin kita. Dan sekarang klan Qin kita menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika klan Qin dikalahkan, bahkan jika kita harus mengorbankan nyawa kita akan tetap memastikan keselamatan kalian di atas segalanya. Klan Qin tidak akan pernah terkalahkan. Air mata mengalir di mata Qin Yao. Aku cuma bilang bagaimana jika. Lagi pula, karena mereka sudah memulai ini lebih dulu, kakekmu seharusnya tahu pilihan apa yang harus diambil. Selama kita bisa bertahan beberapa hari, klan Qin masih punya harapan untuk bertahan hidup. Qin Chuan menjelaskan, membuat Qin Yao dan yang lainnya menghela napas lega. Sepertinya patriark klan Qin yang lama masih punya beberapa rencana licik. Ayah, aku akan pergi berkultivasi, kata Qin Wentian kepada Qin Chuan. Lalu ia berbalik dan pergi, membuat Qin Yao dan yang lainnya membeku. Tak seorang pun menyadari tangan Qin Wentian terkepal. Dengan jejak darah, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya. Qin Chuan melirik ke arah punggung Qin Wentian, matanya berkedip-kedip, lalu berkata dengan suara rendah, Yao kalau terjadi sesuatu, aku ingin kau melindungi Wentian, mengerti? Tubuh Qin Yao bergetar hebat, saat dia menatap langsung ke arah ayahnya. Ayah, jika Wentian hidup, aku juga. Anakku. Qin Chuan menatap Qin Yao dengan tatapan penuh kasih sayang saat ia berkata, Wentian, anak ini, memiliki kebijaksanaan yang melampaui teman-temannya, dan memiliki bakat yang luar biasa. Aku berharap di masa depan, klan Qin akan memiliki seseorang yang cukup kuat untuk menumbangkan kaisar saat ini. Bab 22 Kunjungan Fransiskus. Rasa sakit yang dirasakan Qin Wentian sungguh tak tertahankan. Ia menyaksikan sendiri kepala Qin Rao diremukkan oleh Yelang, saat ia dibunuh dengan kejam, dan senyum mengerikan di wajah Yelang. Sungguh sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Yelang. Kedua tangannya mengepal. Qin Wentian duduk di lapangan latihan, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri. Hutang darah pasti harus dibayar dengan darah. Langit telah menggelap, dan Qin Wentian seketika itu juga seolah memasuki dunianya sendiri, karena hiruk-pikuk dunia luar tak lagi mampu memengaruhinya. Ia mendongak ke langit, cahaya astral yang cemerlang memancar keluar, dan bayangan samar palu surgawi pun muncul. Saat itu juga, tinggi di lapisan surgawi kelima, konstelasi palu surgawi mulai memancarkan sinar cahaya astral yang cemerlang ke bawah, menyatu dengan pancaran jiwa astralnya, membentuk garis-garis cahaya yang megah di langit malam. Dua batu meteor Yuan yang ditempatkan Qin Wentian di atas jiwa astral yang dilepaskannya, justru tertarik oleh sinar gemilang cahaya astral yang mengalir turun, saat melayang ke udara. Energi yang dilepaskan batu meteor Yuan menyatu dengan garis-garis cahaya yang megah. Sebelum diserap oleh jiwa astral palu surgawi, mengalami pemurnian dan nutrisi, bertransformasi menjadi energi astral palu surgawi, sebelum mengalir menuju keempat anggota tubuh, tulang, organ dalam, saluran energi, dan meridian Qin Wentian. Seorang kultivator bela diri bintang yang telah memadatkan jiwa astral hanya dapat menyerap ki astral dari konstelasi, tempat mereka menjalin hubungan bawaan. Jiwa astral Yelang berasal dari konstelasi serigala iblis, sehingga ki astral yang diserapnya dipenuhi dengan aura binatang buas yang tak terkendali. Sedangkan Qin Wentian,
Jiwa astralnya dipadatkan dari konstelasi Palu Surgawi, sehingga ia diberkahi dengan serangan tirani sekaligus bakat menempa. Sebelumnya, ketika Qin Wentian secara langsung menyerap energi astral yang terkandung dalam batu meteor Yuan, energi tersebut sama sekali tidak sebanding dengan energi astral yang diserapnya dari konstelasi Palu Surgawi. Oleh karena itu, demi efisiensi pemrosesan energi yang diserap, Qin Wentian terlebih dahulu menggunakan jiwa astralnya untuk menyerap energi astral yang terkandung dalam batu meteor Yuan. Sebelum membiarkan energi astral dari konstelasi Palu Surgawi dari lapisan surgawi kelima, memurnikan energi astral tersebut sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Meskipun ia tahu hal itu akan menyebabkan sebagian energi astralnya terurai. Sesaat kemudian, ketika Qin Wentian merasa seluruh tubuhnya telah diresapi energi astral, ia mengedarkan energi astral ke seluruh tubuhnya sambil mengaktifkan teknik pemurnian 1000 palu tempa. Seketika, suara retakan dan gemuruh terdengar, disertai getaran dahsyat yang mengguncang tubuhnya. Ki dan darahnya melonjak, mirip dengan deburan ombak lautan, hingga seluruh ototnya mulai kejang-kejang, karena energi tirani tersebut menempa tubuhnya dengan memaksanya untuk melampaui batas berulang kali, hingga tubuh jasmaninya menjadi semakin kuat dan sempurna. Hari kedua, berita tentang pengepungan kediaman Qin menyebar ke seluruh kota Sky Harmony. Banyak orang yang datang keluar kediaman Qin menghela napas panjang. Klan Qin yang agung di masa lalu akan segera menjadi sisa-sisa sejarah. Di luar kediaman Qin, terdapat pengawal naga Chu dari kota Harmoni Langit, Legiun Bulu Perak yang dipimpin oleh Lang Es, dan pasukan Asura Wu. Ketiga pasukan perkasa ini telah mengurung kediaman Qin dalam jaring yang begitu ketat, sehingga setetes air pun tak dapat bocor. Sesekali, mereka akan mengirim pasukan untuk menguji pertahanan kediaman Qin, sementara anggota klan Qin bertahan dengan gigih, mengirimkan para kultivator bela diri terkuat mereka, serta para pembela mereka, untuk menjaga pintu masuk utama. Para pejalan kaki dan orang luar yang menonton kejadian itu, mendesah dalam hati, karena mereka merasa bahwa klan Qin ternyata tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan kemungkinan besar harus dimusnahkan. Tinggal 2 hari lagi menuju hari persembahan tahunan. Aku penasaran apakah klan Qin masih bisa bertahan sampai tahun depan. Pikiran ini menggema di hati banyak orang. Hari persembahan tahunan adalah hari sebelum akhir tahun, dan juga merupakan hari bagi orang-orang untuk mempersembahkan kurban kepada leluhur mereka. Rasa tekanan yang menyesakan merasuki seluruh atmosfer di kediaman Qin, saat Qin Chuan dan anggota penting klan berkumpul di dalam aula perang untuk membahas taktik dan strategi. 3 legiun besar. Selama lawan kita melepaskan komando, kita tidak punya pilihan selain bertarung langsung, dan berdasarkan kekuatan klan Qin kita bahkan tidak punya harapan untuk menang. Tatapan Qin Chuan menjelajah ke sekeliling, menatap semua orang, seraya berkata, "Seberapa kuat para pembela kita?" Tanya seseorang, sambil menatap Qin Chuan. Jangankan pihak luar, bahkan orang-orang klan Qin sendiri pun tak yakin dengan kekuatan sebenarnya para pembela mereka. Para pembela semuanya adalah elit klan Qin kita, dan bisa dibilang lebih kuat daripada sebagian besar pasukan di luar sana. Namun, jika dilihat dari keseluruhan perspektif, perbedaan kekuatan pasukan kita masih terlalu besar. Bagaimana dengan mereka yang setia kepada Raja Wu di masa lalu? Akankah mereka memimpin pasukan mereka untuk menyelamatkan kita? Patriark tua seharusnya punya rencana sendiri, tetapi air dari jauh tidak mampu memadamkan api yang hampir padam. Selain itu, pasukan dari 3 kekuatan tampaknya tidak terburu-buru untuk memulai serangan, namun tetap tampak sangat percaya diri. Inilah yang saya khawatirkan. Qin Chuan mendesah. Aula perang hanya dipenuhi suaranya, tanpa ada orang lain yang mengusulkan strategi lain. Setelah merenung sejenak, Qin Chuan memerintahkan, begitu pertempuran dimulai, aku akan mengerahkan 1 divisi pasukan, dan menempatkan mereka di bawah komando Qin He dan Qin Ye. Kalian berdua bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Wentian, Qin Yao, dan seluruh generasi muda. Ingat ini dengan jelas, kalian tidak diizinkan untuk bertempur dengan musuh kita, dan hanya diizinkan untuk melarikan diri. Kakak, aku bukan pengecut, teriak Qin Ye dengan marah. Kita sudah mencapai batas kultivasi kita. Generasi muda adalah harapan klan Qin. Aku memang menempatkan mereka di bawah tanggung jawabmu, tapi ini bukan berarti aku membuatmu menjadi pengecut, mengerti sekarang? Qin Chuan menggebrak meja dengan telapak tangannya, meraung marah, membuat ekspresi Qin Ye menegang. Masalah ini tidak bisa didiskusikan. Mereka yang menentang perintahku, tidak layak menjadi anggota klan Qinku. Perkataan Qin Chuan membuat semua orang terdiam.
Qin Yao dan generasi muda lainnya, termasuk Qin Wentian, juga tidak senang dengan keputusan tersebut. Mereka memendam amarah di hati mereka, tidak menginginkan apapun selain bertempur melawan musuh-musuh mereka. Pemimpin klan. Saat itu, seseorang memasuki aula dari luar sambil berkata, "Pemimpin klan, Grandmaster Francis dari Asosiasi Star River ingin bertemu denganmu." Asosiasi Sungai Bintang? Jejak keheranan melintas di mata Qin Chuan, saat dia menjawab, "Undang dia masuk." Tak lama kemudian, Francis memasuki aula besar, dan saat tiba, Qin Wentian tanpa sadar menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Franciscus memberi salam pada Tuan Qin Chuan. "Grandmaster Francis, mohon jangan berbasa-basi dengan saya. Bolehkah saya tahu alasan kunjungan Anda?" Qin Chuan sangat sopan. "Status para pandai besi memang luar biasa. Aku di sini untuk mencari Tuan Muda Wentian." Francis menyunggingkan senyum getir, lalu melirik Qin Wentian. Hari itu, Murin telah mengumumkan akan memilih Francis untuk menemaninya ke kota kerajaan, dan Francis, dalam keserakahan, telah mengajukan klaim palsu atas penciptaan senjata suci yang diperiksa Murin. Ia tak pernah menyangka Murin akan memintanya mengulangi proses penciptaan itu, yang membuatnya depresi. Oleh karena itu, ia tak punya pilihan selain menanyai Lin Yu, dan akhirnya menemukan identitas pemuda yang ingin menjadi muridnya, yang sebenarnya adalah Qin Wentian. Meskipun klan Qin dikepung musuh, Francis tetap tak punya pilihan selain berkunjung. Beruntungnya, ia adalah seseorang dari Asosiasi Sungai Star, dan orang-orang di luar sana memberinya sedikit muka, karena ia secara acak membuat alasan untuk kunjungannya. Wajah para anggota klan Qin semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Mengapa seorang Grandmaster ingin mencari Qin Wentian? Apakah ada yang salah? Qin Wentian bertanya dengan acuh tak acuh. "Aku ingin bekerja sama dengan adik kecil Wentian untuk menempa senjata suci bersama. Aku ingin tahu apakah adik kecil bersedia memberiku kesempatan itu." Francis dapat merasakan bahwa sikap Qin Wentian terhadapnya sangat dingin, dan karena itu, ia tidak punya pilihan selain tersenyum, sambil meminta bantuan, dengan nada memelas dalam suaranya. Hati Qin Wentian sedikit bergetar. Francis ini benar-benar ingin menempa senjata suci bersamaku? Mungkinkah senjata suci yang kubuat secara acak sebelumnya telah melampaui standarnya? Jika tidak, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk mencariku. Sepertinya jejak ilahi dari fragmen ingatan yang kupahami itu luar biasa. Qin Wentian berpikir dalam hati, kemungkinan itu ada, lalu tanpa sadar tertawa dingin, lalu menjawab, "Saat ini, kediaman Qinku sedang dalam krisis, aku tidak punya waktu untuk mendampingi Grandmaster Francis menempa senjata ilahi. Dan untuk cetakan embrio dan cairan logam yang kugunakan sebelumnya, aku tidak mampu membelinya, silakan pergi." Francis tersenyum getir sambil menatap Qin Wentian, merendahkan suaranya sambil memohon, "Tuan Muda Wentian, tolong beritahu saya jika Anda punya syarat. Pertama-tama, beritahu aku alasanmu ingin menempa senjata suci bersamaku." Qin Wentian menatap Francis. Senjata yang diciptakan sebelumnya hanyalah senjata suci tingkat pertama, jadi Francis seharusnya bisa menempanya juga. Meskipun ukiran jejak suci itu tidak sebanding dengan yang diukir oleh Qin Wentian, Francis tidak perlu merendahkan diri sedemikian rupa dan memohon bantuan dari Qin Wentian. Francis menunjukkan ekspresi canggung. Jika Grandmaster tidak ingin mengungkapkan alasannya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Francis melirik Qin Chuan. Qin Chuan mengerti maksudnya sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada sebagian besar anggota klan Qin untuk meninggalkan aula. "Grandmaster, Anda bisa mengatakannya sekarang," seru Qin Wentian, membuat ekspresi wajah Francis menegang, seraya ia mendesah dalam hati. Ia tak punya pilihan lain, dan dengan demikian, ia mengungkapkan fakta yang terjadi setelah Qin Wentian pergi hari itu. Setelah mendengar alasannya, Qin Chuan dan yang lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus kagum. Qin Wentian ternyata mampu mengukir jejak ilahi. "Wentian, aku bisa mengirimmu ke Asosiasi Sungai Bintang. Murin itu, dia pasti akan memastikan keselamatanmu." Mata Qin Chuan berkilat tajam. Murin ini adalah pemimpin divisi pandai besi Asosiasi Sungai Bintang, dan diberkahi dengan kemampuan yang sangat kuat dalam hal-hal yang berkaitan dengan penempaan, sehingga meningkatkan status dan posisinya. Jika dia membantu, klan Qin pasti akan selamat. Grandmaster Francis, yang berdiri di samping, memasang ekspresi cemas di wajahnya. Dirinya saat ini merasa seperti terjepit di antara batu dan tempat yang keras. "Grandmaster Francis." Qin Wentian menatap Francis sambil berkata,
tidak mungkin aku bisa menempa senjata suci bersamamu. Namun, alasanmu ingin menemani Murin murni untuk meningkatkan kemampuanmu dalam menempa senjata. Aku telah memperoleh banyak wawasan tentang jejak suci, dan bisa berbagi beberapa denganmu. Jadi kau juga bisa menjelaskannya kepada Grandmaster Murin. Wajah Francis membeku, sepertinya mustahil baginya untuk membuat Qin Wentian setuju menempa senjata suci. Namun, jika Qin Wentian benar-benar bersedia mewariskan jejak suci kepadanya, itu juga tidak akan terlalu buruk, paling-paling, dia hanya akan meminta maaf dan menyerahkan jejak suci itu kepada Murin. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda Wentian, jawab Francis dengan sopan. Tunggu sebentar. Qin Wentian berjalan keluar dari aula besar, menyebabkan ekspresi aneh terpampang di wajah Qin Chuan dan yang lainnya. Kakak, apakah kamu pernah mengajari Wentian tentang penulisan jejak dewa? Tanya Qin He penasaran. Jejak ilahi sangatlah misterius dan rumit. Aku sendiri belum mendapatkan cukup wawasan tentangnya, bagaimana mungkin aku masih mengajarkannya kepada Wentian? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, lalu bergumam dengan suara rendah, aneh. Qin Yao, Wentian selalu dekat denganmu, apa kau tahu sesuatu tentang hal ini? Telur kecil yang buruk itu masih menyembunyikan banyak rahasia dariku. Qin Yao cemberut, namun, ia masih berharap Qin Wentian dapat menerima bantuan yang ditawarkan oleh Asosiasi Sungai Bintang. Dengan begitu, Asosiasi Sungai Bintang akan memastikan keselamatannya dan memperluas perlindungan mereka kepada klan Qin, menyelesaikan krisis ini. Setelah beberapa waktu berlalu, Qin Wentian kembali dengan banyak potongan besi, menyebabkan ekspresi yang semakin aneh di wajah Francis dan juga seluruh anggota klan Qin. Namun, ketika Francis menerima besi yang diberikan Wentian, dan setelah pemeriksaan menyeluruh, hatinya bergetar karena gembira, ini adalah jejak ilahi, dan bukan hanya itu, semuanya diukir dengan rumit dan indah. Bagaimana mungkin Qin Wentian bisa mengukir jejak sesempurna itu? Jiwa astral tipe tempa. Hati Francis bergetar saat dia menatap Qin Wentian. Benar, jiwa astralku adalah jiwa astral tipe penempaan, yang dipadatkan dari konstelasi di lapisan langit ketiga. Aku bisa menghadiahkan lembaran besi ini kepadamu, dan terlebih lagi, jika Grandmaster Francis bersedia memberi kita beberapa senjata suci, aku bersedia menggunakan jejak suci untuk menukarnya. Kata-kata Qin Wentian hampir membuat Francis meluapkan kegembiraan. Jejak suci Qin Wentian sungguh luar biasa. Selama dia bisa mendapatkan wawasan tentang salah satunya, di masa depan, menciptakan senjata suci tingkat 1 kelas atas akan sangat mudah baginya. Baiklah, aku pamit dulu. Francis mengangguk berat, lalu memutuskan untuk mengaku setelah kembali. Ia yakin dengan jejak ini, Grandmaster Murin tidak akan terlalu menyalahkannya. Ekspresi Qin Wentian berubah saat ia melihat Francis pergi. Ia sengaja menunjukkan bakat menempanya, ingin meminjam mulut Francis untuk menyampaikan berita itu kepada Grandmaster Murin. Dengan kekuatan dan status Murin, mungkin ada kemungkinan ia bisa menyelesaikan krisis ini bagi klan Qin. Ayah, aku akan pergi dulu. Qin Wentian meninggalkan aula besar, saat dia membuat persiapan untuk mendapatkan wawasan tentang jejak ilahi tingkat 2 yang tak terduga dan misterius. Bab 23 Krisis. Qin Wentian merasa waktu berlalu begitu cepat dalam 2 hari terakhir, karena ia telah melupakan apapun selain berkultivasi dengan panik, sembari merenungkan misteri jejak ilahi tingkat kedua. Setelah menghabiskan energi 2 batu meteor Yuan, ia akhirnya melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Energi astral dalam tubuhnya meresap ke organ-organ dalamnya, napasnya menguat, dan setiap napas yang ia hirup seakan mengandung lonjakan energi, semangat, dan ki. Setiap pukulan tinjunya memiliki kekuatan raksasa, setara dengan sekitar 50 ekor banteng. Qin Wentian merasa itu masih belum cukup, dan ia membenci kenyataan bahwa ia tidak punya cukup waktu untuk meningkatkan kultivasinya, untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Adapun anggota klan Qin lainnya, rasanya seperti setahun telah berlalu untuk setiap hari yang berlalu. Serangan gabungan dari 3 kekuatan di luar semakin ganas, dan akan ada korban jiwa dan kematian sesekali. Ketegangan di udara, serta api kebencian, telah mencapai titik tertinggi. Ada orang-orang di klan Qin yang menyarankan agar mereka mengerahkan seluruh kekuatan, menyerbu dan bertempur langsung dengan musuh mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka harus membunuh musuh di luar sana. Qin Wu tidak setuju. Ia malah mengumpulkan anggota klan Qin di aula peringatan dan memberikan persembahan untuk menghormati leluhur mereka, Qin Wu, karena hari itu adalah hari persembahan tahunan. Catatan Tale,
baik leluhur maupun leluhur klan Qin bernama Qin Wu. Pengucapannya sama, tetapi artinya berbeda. Setelah memberi penghormatan, para anggota klan Qin meninggalkan aula peringatan. Saat mereka memasuki kediaman Qin, seorang anggota klan membawa sesosok jenazah, membuat banyak anggota klan berteriak, "Patriark, ayo kita keluar. Kalau terus begini, kita semua akan mati." "Jangan khawatir, akulah yang mereka inginkan. Aku sudah menghubungi teman-teman lama dan pendukung klan Qin kita. Begitu aku dipenjara di ibu kota kerajaan, mereka akan segera mengerahkan pasukan untuk menyelamatkanku." Qin Wu melanjutkan, "Selama aku berada di tangan musuh kita, mereka akan merasa tenang." "Ayah, jangan. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko seperti ini." Qin Chuan menggelengkan kepalanya, karena maksud Qin Wu sudah jelas. Ia ingin mengorbankan dirinya sendiri dengan melompat ke dalam perangkap secara sukarela. "Kemakmuran klan Qin, yang diperjuangkan kakekmu, telah merosot di generasiku, tapi aku tak mungkin melihatnya hancur di tanganku sendiri." Qin Wu tersenyum getir, lalu berjalan menuju tempat Qin Wentian dan yang lainnya berdiri, lalu mengusap kepala Qin Wentian dan berkata lembut kepada Qin Chuan, "Lindungi Wentian dan yang lainnya dengan baik, kau harus memastikan mereka tak terluka." Qin Chuan, dengan mata memerah, menundukkan kepalanya dengan berat. "Kakek Qin." Gelombang depresi muncul di hati Qin Wentian. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikan krisis ini? "Patriark, ketua klan. Asosiasi Sungai Bintang telah tiba." Pada saat ini, salah satu anggota klan melaporkan hal ini, menyebabkan keheranan melintas di mata Qin Wentian. Dengan sangat cepat, keheranan itu berubah menjadi harapan. "Mungkin, inilah kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu. Cepat, undang mereka masuk," kata Qin Chuan, dan tak lama kemudian, siluet beberapa sosok terlihat berjalan mendekat, dan beberapa orang lainnya di belakang, membawa beberapa barang bawaan yang berat. "Patriark Qin, nama saya Murin, dan saya di sini untuk mencari Tuan Muda Wentian." Orang ini, secara kebetulan, adalah orang yang dilewati Qin Wentian hari itu di Asosiasi Sungai Bintang Murin. Selain Murin sendiri, ia juga membawa beberapa teman, yaitu gadis arogan tadi, dan tentu saja, Francis. Qin Wu mengangguk ringan, lalu Qin Wentian melangkah maju dan menjawab, "Salam untuk Grandmaster Murin." "Qin Wentian, aku telah memeriksa jejak ilahi yang kau ukir. Tak hanya sangat rumit, aura yang dipancarkannya juga luar biasa. Kau memenuhi syarat untuk bergabung dengan Asosiasi Sungai Bintangku dan menjadi muridku," ujar Murin sambil menatap Qin Wentian. "Grandmaster, mohon berkenan." Qin Wentian tidak langsung menjawab, seraya menyerahkan jejak dewa yang telah diukirnya di atas lembaran besi kepada Murin. Mata Murin berkilat cemerlang, pemuda di depannya ini ternyata mampu mengukir jejak dewa tingkat 2. Tak hanya itu, desain jejak dan garis runenya pun sangat indah, belum lagi jenis jejak dewa yang diukir, sesuatu yang bahkan Murin belum pernah lihat sebelumnya. "Jika aku menyetujui permintaan Grandmaster Murin dan bergabung dengan Asosiasi Star River, apakah Grandmaster Murin bersedia melindungi klan Qinku?" Qin Wentian menatap Murin, seraya memohon. Murin membeku, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Masalah klan Qin terlalu rumit, dan di dalamnya, ada terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. "Meskipun aku dari Asosiasi Sungai Bintang, aku tidak punya wewenang untuk terlalu banyak ikut campur dalam hal ini. Namun, aku bisa menjamin bahwa selama kau menyetujui permintaanku, aku bisa segera membawamu ke tempat yang aman." "Wentian, setujui permintaannya." Qin Wu dan Qin Chuan mendesak. Namun, Qin Wentian sangat kecewa. Jika klan Qin tidak bisa dilindungi, dan dia satu-satunya yang pergi, mencari keselamatan sementara anggota klan lainnya dalam bahaya, apa jadinya nanti? Saat memikirkan hal itu, Qin Wentian menggelengkan kepalanya. "Grandmaster Murin, saya tidak dapat menerima permintaan Anda. Tolong pertimbangkan kembali, mengingat bakatmu, selama kau setuju, di masa depan, kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan, termasuk kesempatan untuk membalaskan dendam klan Qin Mu," Murin membujuk. "Wentian." Qin Chuan dan yang lainnya memusatkan perhatian pada Qin Wentian, anak ini. Namun, Qin Wentian masih bersikeras tidak menerima. "Jika Anda dapat menjamin keselamatan klan Qin saya pasti akan menerimanya." Murin menatap Qin Wentian, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Kemampuanku memang kurang, tapi aku tetap tidak ingin kehilangan bakat sepertimu. Bagaimana kalau aku menjadi tamu sementara di Asosiasi Sungai Bintangku, sementara kau mempertimbangkan permintaanku? Dengan begitu,
Meskipun aku tidak bisa ikut campur dalam masalah yang sedang dihadapi klan Qin, aku yakin selama kau berhasil datang ke asosiasi Sungai Bintangku sebagai tamu, tidak akan ada yang berani berbuat jahat padamu begitu kau tiba di sana. Mata Qin Wentian berbinar-binar saat ia membungkuk sedikit. Terima kasih, Grand Master Murin. Saya bersedia menjadi tamu sementara di asosiasi Star River. Bagus. Kuharap kau tiba dengan selamat di asosiasi Star River. Aku akan menunggumu. Murin menepuk bahu Qin Wentian saat ia pergi. Francis, yang berdiri di belakang Murin, melambaikan tangannya agar para pelayan maju. Mereka membuka bungkusan barang bawaan, memperlihatkan banyak sekali senjata suci yang tergeletak di tanah. Ini semua kreasiku. 8 senjata dewa tingkat 1 kelas atas, dan 37 senjata dewa tingkat 1 kelas menengah. Francis dengan panik menciptakan senjata dewa sebanyak mungkin dalam 2 hari terakhir, dan membawa semuanya ke sini. Terima kasih banyak. Qin Wentian memberikan selembar besi bertuliskan jejak dewa tingkat kedua kepada Francis. Francis mengungkapkan kegembiraan dan kekagumannya, seperti orang gila setelah perdagangan itu, dan juga meninggalkan klan Qin. Senjata-senjata suci ini akan mampu meningkatkan kekuatan kediaman Qin kita hingga batas tertentu. Wentian, pilihlah sesukamu, dan sisanya, Qin Chuan, kau yang bertanggung jawab untuk mendistribusikannya. Perintah Qin Wu. Qin Wentian mengangguk, setelah beberapa pertimbangan, ia memutuskan untuk memilih tombak panjang. Tombak itu seperti naga, ganas dan tirani, yang cocok untuknya. Ah! Sebuah suara penuh teror berteriak, menyebabkan kedamaian sesaat yang baru saja tercipta pun terganggu. Di keempat penjuru, hujan panah api terlihat turun dari langit, dan sesaat kemudian, wilayah kediaman Qin terbakar. Jelas, pasukan gabungan dari ketiga pasukan telah memutuskan untuk melancarkan serangan mereka yang sebenarnya. Tubuh Qin Wu berkelebat saat ia bergegas keluar dari kediaman Qin. Ayah! Qin Chuan segera bergegas keluar, mengikuti siluet Qin Wu. Sementara itu, kekacauan melanda seluruh kediaman Qin. Mereka yang memiliki kemampuan untuk bertarung, pergi untuk memperkuat barisan pasukan klan Qin, sementara para pembela tetap berjaga di posisi strategis yang telah ditentukan. Tak lama kemudian, begitu Qin Wu muncul, Asura Wu melambaikan tangannya dan pasukan di bawah komando mereka menghentikan serangan. Namun, pada saat itu, kobaran api yang sedang menyerang kediaman Qin begitu kuat hingga mencapai langit, dan banyak pasukan musuh yang memanfaatkan kekacauan itu telah menyusup ke kediaman Qin. Mereka terlibat dalam pertempuran dengan para pembela. Melihat pemandangan yang terjadi tepat di depan mata mereka, para penonton di luar menghela napas dalam hati. Seolah-olah mereka menyaksikan kehancuran klan Qin di depan mata mereka. Asura Wu, aku akan pergi bersamamu, tetapi kau harus menyelamatkan sisa klanku. Qin Wu perlahan berjalan ke arah Asura Wu dan pasukan musuh lainnya. Karena kau begitu terus terang, tentu saja aku akan mengampuni anggota klanmu. Asura Wu tersenyum. Tapi syaratnya adalah aku harus bisa menjamin kau tidak punya tipu daya, dan kau akan pergi dengan damai bersamaku. Saat kata-katanya memudar, 2 ksatria yang mengacungkan tombak mereka maju ke arah Qin Wu. Qin Chuan dan yang lainnya mengepalkan tangan erat-erat, keringat bercucuran. Mereka semua sangat gugup. Tiba-tiba, kedua ksatria itu secara bersamaan menyiapkan tombak mereka dalam posisi berdiri, dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. 2 suara pop terdengar, dan mereka melihat kedua tombak itu langsung menancap di paha Qin Wu, menembus keduanya dengan sempurna. Darah segar menyembur keluar, dan 2 lubang besar berdarah muncul. Ayah! Kepala keluarga! Qin Chuan dan anggota klan lainnya berteriak marah, lalu bergegas maju, tetapi suara gemuruh Qin Wu menghentikan langkah mereka. Jangan bergerak. Mereka melihat tubuh Qin Wu ambruk ke tanah, tampaknya tak mampu lagi berdiri. Raut wajah para anggota klan Qin memucat, dipenuhi api amarah dan kebencian yang membara, sementara kuda perang Asura Wu perlahan berlari ke sisi Qin Wu, menatap Qin Wu dengan kilatan jahat di matanya. Pak Tua Qin Wu, sungguh pria yang tegas. Namun, aku belum menyelesaikan hukumanku. Aku akan mengampuni klan Qin dengan syarat mereka menghentikan perlawanan mereka, dan para anggota generasi muda yang kusebutkan sebelumnya masih ikut denganku. Setelah mengatakan itu, suara dingin Asura Wu memerintahkan bahwa Qin Wu pergi. Banyak prajurit mengarahkan tombak mereka ke arah Qin Wu. Saat mereka maju, seolah-olah mereka ragu-ragu karena takut padanya. Namun,
Qin Wu tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan akhirnya dikawal pergi oleh mereka. Saat digiring pergi, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meneriakkan kalimat terakhir, "Qin Chuan, ingat apa yang kukatakan. Kakak, bunuh mereka semua." Mata Qin Ye dipenuhi amarah, hampir mendekati kegilaan. "Qin He, Qin Ye, dengarkan perintahku. Antar Qin Yao, Qin Wentian, dan yang lainnya keluar dari sini." Qin Chuan menatap punggung ayahnya, tatapannya berubah dingin, dan nada menakutkan muncul dalam suaranya. Qin Ye awalnya ingin membantah, tetapi setelah melihat tatapan Qin Chuan, hatinya bergetar hebat dan ia pun menurutinya. "Kakak, aku akan menuruti perintahmu. Ayo kita pergi." Setelah itu, Qin Ye memimpin anggota generasi muda kembali ke kediaman Qin. Qin Wentian berbalik, melihat siluet Qin Wu di kejauhan, serta tatapan jahat Asura Wu. Api yang tak terpadamkan mulai berkobar di hatinya. "Sisanya, bunuh mereka." Perintah Qin Chuan, dan seketika, pasukan klan Qin melepaskan jiwa astral mereka, sambil maju ke depan saat suara bentrokan membentuk hiruk-pikuk yang bergema di udara, dipenuhi dengan darah, kesungguhan, dan tragedi. Kuda perang berlari kencang ke depan, sementara ketiga pasukan bergerak bagai angin kencang, menyerbu maju untuk menghadapi serangan pasukan Qin, dan langsung meletus dalam pertempuran berdarah. "Kita akan kabur lewat gerbang barat. Kakak sudah menyiapkan seorang penjaga di sana, yang siap mengawal kita." Qin He memimpin generasi muda, berlari kencang. Di tengah kekacauan itu, Qin Yao dan Qin Wentian masing-masing berlari kencang ke arah tempat mereka menginap. "Paman kedua, aku akan pergi menemui ibu, kalian pergilah ke gerbang barat dulu." Mata Qin Yao berkaca-kaca. Ia telah menyaksikan ayahnya terlibat dalam pertempuran berdarah, tetapi ia melarikan diri sendirian. Dengan sangat cepat, berlari kencang, Qin Wentian dan Qin Yao tiba di halaman tempat mereka menginap. Qin Yao pergi, mencari ibunya sementara Qin Wentian ingin mencari Paman Hitam. Paman Hitam duduk dengan tenang di dalam tempat latihan, dan tampak sangat tenang. Ia menyerahkan benda berbentuk bintang kepada Qin Wentian sambil berkata, "Wentian, ketika nyawamu dalam bahaya besar, suntikkan energi astral ke benda ini untuk mengaktifkannya." "Paman Hitam, ikut aku." Qin Wentian ingin menggendong Paman Hitam di punggungnya. Tetapi melihat Paman Hitam memasukkan benda berbentuk bintang itu ke tangannya sambil berkata, "Tenang saja, bahkan jika klan Qin kalah dalam pertempuran, dan pasukan musuh membunuh semua pasukan setia dan keturunan klan Qin, tidak ada yang akan peduli dengan orang tua tak berguna sepertiku. Lagi pula, klan kerajaan tetap menginginkan wajah mereka." "Tidak mungkin." Qin Wentian tahu bahwa Paman Hitam takut dia akan membebaninya, saat dia menjawab dengan amarah mewarnai nadanya. "Percayalah pada penilaianku, selama bertahun-tahun ini, kapan aku pernah salah sebelumnya?" Paman Hitam tersenyum, lalu melanjutkan, "Ingat ini, kau hanya boleh menggunakan ini ketika nyawamu benar-benar dalam bahaya. Cepat pergi, jangan membebani anggota klan Qin lainnya." Qin Wentian mundur beberapa langkah, lalu berlutut di tanah, bersujud 3 kali sebelum pergi. Selama bertahun-tahun, Paman Hitamlah yang telah mendidik dan merawatnya. Ia sangat memahami kepribadian Paman Hitam. Begitu Paman Hitam telah memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa mengubah pikirannya. Seperti yang dikatakan Paman Hitam, bahkan jika klan Qin dikalahkan, pasukan musuh tetaplah perwakilan klan kerajaan, dan mereka tidak akan membantai para pekerja biasa dan orang-orang tak terkait klan Qin dengan sembarangan. Paman Hitam bukanlah orang penting di klan Qin, dan akan lebih aman di sini, dibandingkan ikut dengannya. Lagi pula, Qin Wentian adalah seseorang yang masuk dalam daftar buronan. Jika Paman Hitam ikut dengannya, ia mungkin akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bab 24, Hati yang Dingin. Kediaman Qin memiliki total 4 gerbang, gerbang utara, gerbang selatan, gerbang timur, dan gerbang barat. Dengan direbutnya Qin Wu dan dibakarnya kediaman Qin, anggota klan Qin terus-menerus berhamburan keluar dari keempat pintu masuk untuk mencoba melarikan diri. Selain Qin Chuan, yang menghadapi pasukan musuh di gerbang timur, terdapat pasukan yang dimobilisasi di gerbang selatan dan utara untuk membantu menerobos pengepungan yang dibuat musuh, sehingga beberapa anggota klan Qin dapat melarikan diri. Adapun anggota klan Qin yang lebih penting, mereka semua berkumpul di gerbang barat. "Cepat!" desak Qin He saat melihat Qin Wentian dan Qin Yao berlari ke arahnya. Dengan desakan Qin He, Qin Wentian dan Qin Yao menginjak tanah dan melompat ke udara, mendarat di punggung kuda perang yang telah disiapkan untuk mereka. "Maju!" Qin He memimpin kuda-kuda perang maju.
Saat mereka bergegas keluar, sekelompok prajurit muncul di depan rombongan mereka, mengenakan busur tanduk banteng di punggung, tombak di tangan kanan, dan pedang di sisi kiri pelana mereka. Mereka siap bertempur, menggunakan berbagai senjata sesuai situasi. Suara gemuruh terdengar, menyebabkan bumi bergetar dengan derap langkah kuda perang. Qin Wentian menoleh, memasang wajah tegar. Namun, ia tak kuasa menahan air mata yang berkilauan mengalir di wajahnya saat ia melirik tempat tinggalnya selama lebih dari 10 tahun. Ia bersumpah, inilah air mata terakhirnya. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Setelah 1 tahun berlalu, ia akan benar-benar dianggap berusia 16 tahun dan selanjutnya menjadi warga Jianghu. Sebagai warga Jianghu, ia hanya diizinkan menumpahkan darah, bukan air mata. Angin dingin berhembus menerpa pipinya, membawa serta rasa melankolis. Qin Wentian dan yang lainnya memacu pasukan mereka dengan liar ke arah barat, hanya untuk melihat tubuh-tubuh banyak sosok tiba-tiba bermunculan dari kedua sisi jalan yang mewah itu. Melihat wajah-wajah sosok itu, semua anggota klan Qin menunjukkan ekspresi amarah yang mendalam. Yang hadir termasuk tetua klan Ye, Ye Mo, Ye Lang, dan juga pemimpin klan Bai, Bai Qingsong. Jelas, klan Bai telah bergabung dengan pengepungan pasukan yang mengepung kediaman Qin. Serigala berbulu domba ini adalah serigala yang dibawa oleh tangan mereka sendiri. Para pembela tak berniat berhenti, mencengkeram tombak mereka erat-erat sambil menunggang kuda perang. Mereka segera mencabut busur tanduk banteng dari punggung, memasang 3 anak panah pada tali busur, siap ditembakkan. Anak panah itu melesat dengan cepat. Dan cahaya astral mengikuti anak panah yang mereka tembakkan, memancarkan suara siulan mengerikan yang menimbulkan ketakutan di hati banyak orang, terutama dari anak panah yang ditembakkan oleh para pembela di garis depan. Plof, plof, plof. Bagaikan sambaran petir, anak panah demi anak panah dengan akurat dan tepat menembus leher musuh mereka. Tak hanya itu, anak panah itu masih mempertahankan kekuatannya setelah menembus, terus melesat maju. Bunuh! Perintah Qin He dingin. Dia tahu bahwa para pembela adalah elit absolut dalam hal kekuatan, dan bahkan ada satu yang berada di level Yuan Fu, yang mampu berhadapan langsung dengan Ye Mo. Sambil menunggang kuda perang, Qin Wentian mencabut tombak panjang dari punggungnya, menggenggamnya dengan tangan kanan. Tombak itu terasa seperti perpanjangan lengannya saat ia mengalirkan energi astral ke dalam tubuhnya, meresapi tombak itu. Darah segar menyembur bak air mancur di udara di hadapannya, tampak semakin cemerlang dan mempesona di bawah sinar matahari yang bersinar. Qin He dan Qin Ye telah melepaskan jiwa astral mereka dan bertempur bersama para pembela melawan pasukan Ye Lang. Seorang penunggang kuda yang dipenuhi hasrat, membunuh, memacu kuda perangnya menuju Qin Wentian. Tombak panjang menusuk tajam ke arah tenggorokan Qin Wentian dengan cepat, akurat, dan tegas. Angin yang ditimbulkan oleh gerakan tombak, yang bergejolak dengan niat membunuh, menghantam tubuh Qin Wentian. Namun, saat ini, Qin Wentian tidak merasa panik, hanya merasakan ketenangan yang mencekam. Tiba-tiba, dengan mata yang bersinar dengan cahaya astral, ia menyerang dengan tombak di tangannya, menggunakan ujung tombaknya yang runcing untuk menghantam ujung tombak lawannya. Bang! Gelombang energi yang dahsyat menggetarkan lengan lawannya dengan kuat, menyebabkan tombaknya jatuh dengan bunyi berdentang. Namun, sebelum tombak itu jatuh dari tangan lawannya, tombak panjang Qin Wentian, bagaikan pisau panas yang menembus mentega, bergesekan dengan sisi tombak lawannya, yang masih jatuh di tengah jalan. Menggunakan bantalan tambahan sebagai penopang tambahan, ia mengarahkan tombaknya ke atas dan langsung menusukkan ujung tombaknya ke tenggorokan lawannya. Kuda perang yang ditunggangi Qin Wentian terus maju. Dengan semburan kekuatan, ia langsung melesatkan tombak itu tepat ke tenggorokan lawannya sebelum menangkapnya kembali. Ujung tombak itu berkilauan dengan darah segar, memancarkan cahaya yang aneh. Di kejauhan, cakar tajam Ye Lang menancap dalam-dalam di kepala seorang pembela yang berada di garis pandang Qin Wentian. Saat ia menghancurkan kepala itu dengan kekuatan yang mengerikan, pembela itu jatuh dari kuda perangnya dengan otak teriris dan tanpa harapan untuk bertahan hidup. Mata Ye Lang dipenuhi aura liar dan tak terkendali saat ia menatap Qin Wentian dengan jijik. Bibirnya sedikit melengkung, tidak senang seolah-olah ia sedang memprovokasi Qin Wentian untuk berduel. Tahun depan, hari ini akan diperingati sebagai peringatan pemusnahan klan Qin. Dan untuk Qin Wu dan Qin Chuan, mereka akan dicap sebagai pengkhianat negara dan dieksekusi di ibu kota kerajaan dengan jutaan mata mengawasi mereka.
kata Yelang dingin, dan sambil melakukannya, ia menunjuk Qin Yao, yang sedang bertarung dengan seseorang di dekatnya. Dan untuk wanita ini, jangan bunuh dia. Aku ingin menikmatinya perlahan malam ini. Qin Yao sempat teralihkan perhatiannya, karena marah dan terhina, dia hampir saja tak sadarkan diri oleh lawannya. Qin Wentian menatap dingin ke arah Yelang saat dia membalikkan kuda perangnya, dan berlari cepat menjauh. Melarikan diri. Sudut mulut Yelang melengkung dengan jijik. Hari ini, mereka telah menyiapkan jaring yang tak terhindarkan untuk klan Qin, dan karena anggota klan Qin yang lebih muda telah memilih untuk datang padanya, bagaimana mungkin dia masih membiarkan mereka pergi dengan selamat? Yelang duduk di atas kuda perangnya, berlari kencang mengejar Qin Wentian. Tidak ada yang boleh ikut campur, nyawanya adalah milikku. Ketika banyak sekali pengunjung penginapan yang berjejer di kedua sisi jalan menyaksikan pertempuran itu, mereka merasakan keterkejutan di hati mereka. Orang yang barusan itu Qin Wentian dari klan Qin, kan? Dulu orang-orang menyebutnya sampah, tapi ternyata di hari ujian, kehebatannya yang sebenarnya mengejutkan semua orang, memperlihatkan bakatnya yang luar biasa. Kehebatan bertarungnya juga pasti sangat kuat. Lalu kenapa? Orang yang mengejarnya adalah Yelang. Selain jenius dari klan Ye, dari ibu kota kerajaan, dia juga murid Asura Wu. Qin Wentian baru saja memulai jalan kematian. Saat kerumunan berdiskusi, baik Qin Wentian maupun Yelang sudah memacu kudanya menuju ujung jalan yang lain. Tempat ini luas dan cocok untuk pertempuran, dan selama seseorang berdiri di tempat yang tinggi, seluruh jalan akan terlihat oleh mereka. Pada saat ini, di bawah tatapan takjub kerumunan, Qin Wentian menghentikan kuda perangnya. Ia berbalik dan langsung menghadap Yelang, yang sedang memacu kudanya mengejar. Weng! Suara mendengung terdengar saat tombak panjang Qin Wentian muncul di tangannya. Sambil mengendalikan kudanya dengan tatapan tajam, ia bergegas menuju Yelang, yang sedang berlari kencang ke arahnya. Sasarannya bukanlah Yelang, melainkan kuda perang yang ditungganginya. Dengan kecepatan dan kelembaman kuda perang itu, bagaimana mungkin ia bisa menghindari serangan tombak Qin Wentian dari jarak dekat? Suara mendesing seperti peluru yang melesat terdengar saat tombak panjang Qin Wentian menembus kepala kuda perang, yang berujung pada jeritan kematian. Tubuh Yelang berputar di udara saat ia melompat dari kuda, lengannya terbentang seperti sayap burung, dan ia menerjang ke arah Qin Wentian. Meskipun Yelang masih berada di alam pemurnian tubuh, tidak mampu terbang tinggi, ia masih bisa mencapai efek serupa dengan bantuan kekuatan ledakan. Terlebih lagi, jiwa astral Yelang dipadatkan dari konstelasi serigala iblis, kekuatan lompatan serigala sudah kuat sejak awal. Yelang yang sekarang, seperti serigala iblis, menerjang Qin Wentian dengan cakar tajamnya yang terentang, memancarkan gelombang tekanan yang mengerikan dan aura yang dingin. Tak mampu mengerahkan seluruh tenaganya di atas kuda perangnya, Qin Wentian menendang pelana kudanya sambil jungkir balik ke belakang. Cakar Yelang melesat di udara, menembus tengkorak kuda perang itu dan membunuhnya dalam satu serangan. Yelang dengan cepat mendarat di tanah, berhadapan langsung dengan Qin Wentian. Yelang menjilati sedikit darah kuda yang terciprat ke sudut bibirnya, lalu menatap Qin Wentian, seolah-olah Qin Wentian sudah mati. Biasanya, mereka yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat 9 memiliki kekuatan 81 banteng. Yelang, selain berada di puncak alam pemurnian tubuh, sebenarnya dapat menghasilkan tingkat kekuatan yang luar biasa, lebih dari 100 banteng, dengan menggabungkan efek peningkatan dari jiwa astralnya dan teknik serangan yang ia gunakan. Meskipun demikian, Qin Wentian tetap tenang. Karena ia telah berhasil memikat Yelang ke sini, mustahil ia masih akan memberi Yelang kesempatan untuk bertahan hidup. 9 jarum keperakan muncul di tangan Qin Wentian. Tanpa ragu, ia dengan tepat menusukkan jarum-jarum itu ke 9 titik akupunktur di tubuhnya. Seketika, ia merasakan potensinya terkuras tanpa henti. Perasaan kekuatan tak terbatas yang membanjiri tubuhnya begitu menyegarkan, sehingga ia tanpa sadar meraung pelan. Qin Wentian sudah sangat mahir dalam teknik akupunktur jarum yang diajarkan Paman Hitam. Tetapi ia belum pernah menggunakan teknik akupunktur jarum pemicu potensial seperti ini sebelumnya, karena pasti akan ada beberapa efek samping setelah menggunakannya. Namun, ia terpaksa melakukannya kali ini demi membunuh orang yang berdiri di depannya. Sayang sekali, kau takkan hidup untuk melihat kehancuran klan Qin dan melihatku meraba-raba adikmu, Qin Yao. Yelang menyeringai jahat sambil menerjang maju, melepaskan jiwa astral serigala iblisnya tanpa niat menunjukkan belas kasihan. Yelang berencana menggunakan metode paling brutal dan kejam yang dimilikinya untuk membunuh Qin Wentian,
tanpa ampun. Hal yang sama berlaku untuk Qin Wentian, yang percaya diri dengan kemampuannya. Ia sama sekali tidak berniat bersikap lunak terhadap lawannya. Melihat Ye Lang yang mendekat dengan cepat, Qin Wentian melepaskan jiwa astral palu surgawinya. Lingkaran cahaya keemasan itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan gemilang, membuat para penonton yang berada jauh di cakrawala berteriak kaget. Ini adalah pertarungan antar kultivator bela diri bintang. Bas! Sebuah bayangan kejam muncul dari tubuh Ye Lang. Bagi para penonton, mereka seolah-olah melihat serigala iblis hitam yang mengerikan menerjang Qin Wentian dengan kecepatan yang sebanding dengan kilat, mencuri napas seluruh kerumunan. Qin Wentian saat ini begitu tenang hingga terasa mencekam. Intuisinya yang tajam telah merasakan Ye Lang yang gesit mendekatinya dengan semburan aura pembunuh yang begitu kuat hingga hampir mampu mencabik-cabiknya. Qin Wentian bergerak sedikit berputar. Begitu tubuhnya mulai bergerak, jiwa astralnya berkelebat, dan lengannya, yang mirip palu surgawi, meledak secara eksplosif, bermetamorfosis menjadi wujud naga yang menakutkan. Jiwa astral palu surgawi tampak beresonansi dengan gerakan tinju penakluk naga, terjalin menjadi satu dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Cakar serigala surgawi. Serangan Ye Lang mengandung daya ledak yang luar biasa, dan cakarnya yang tajam mampu membelah batu-batu besar dan bahkan bukit-bukit kecil. Bagaimana mungkin tubuh yang terbuat dari daging dan darah mampu menahannya? Raungan naga dari 9 surga. Ini adalah kedua kalinya mereka berdua beradu, menggunakan jurus pamungkas mereka. Raungan menggelegar terdengar saat Qin Wentian merasakan tinjunya terkoyak, sementara Ye Lang merasakan gelombang kekuatan yang mengandung energi tirani yang luar biasa, menjalar dari cakarnya hingga ke lengannya. Getaran yang ditimbulkan oleh energi tirani itu begitu hebat, sehingga lengannya terasa seperti akan hancur kapan saja. Tak hanya itu, energi itu bahkan berhasil merasuki tubuhnya. Ledakan. Energi tirani itu bergetar dalam tubuh Ye Lang, dan dampaknya menyebabkan dia melayang di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah, menyemburkan seteguk darah segar. Setelah terobosannya, Qin Wentian telah mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Pada tingkat ketujuh alam pemurnian tubuh, kultivator biasa akan memiliki tingkat kekuatan 49 banteng. Sedangkan Qin Wentian, ia telah memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi kelima, di samping teknik bawaannya, tinju penakluk naga. Ditambah dengan fakta bahwa potensinya terus-menerus disedot keluar oleh teknik jarumnya, serangannya ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan jauh lebih mengerikan daripada yang diperkirakan siapapun. Serangannya itu hanya menghabiskan setengah dari total kekuatannya. Tidak seperti sebelumnya, ia tidak menghabiskan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, karena itu akan sangat memengaruhi kemampuan bertarungnya. Namun demikian, satu serangan yang hanya menghabiskan setengah dari kekuatannya saja sudah cukup untuk melukai Ye Lang secara serius. Lagi pula, Ye Lang mirip dengan kebanyakan kultivator bela diri. Sebelum ia memadatkan jiwa astralnya, ia telah menyerap yuan ki langit dan bumi dalam jumlah besar dan berlatih sebagai seorang kultivator bela diri. Akibatnya, ia sama sekali tidak bisa disejajarkan dengan Qin Wentian, baik dalam hal kesempurnaan tubuhnya maupun efek peningkatan jiwa astralnya. Jelas, Qin Wentian tidak terpengaruh oleh pertukaran ini. Ia terpaksa mundur beberapa langkah sebelum bisa kembali ke posisinya. Namun, segera setelah itu, Qin Wentian melompat ke depan seperti binatang buas, berlari kencang ke arah Ye Lang. Wajah Ye Lang membeku, ekspresinya semakin dingin. Ia pun langsung melompat. Tinju Qin Wentian yang sangat dahsyat memancarkan tekanan seberat gunung raksasa, membuat Ye Lang yang lincah pun tak sempat menghindar. Sebaliknya, Ye Lang hanya bisa memilih untuk berhadapan langsung, beradu langsung dengan Qin Wentian. Bang! Tiba-tiba, akibat benturan tersebut, Ye Lang terlempar ke udara sekali lagi. Ini adalah kedua kalinya ia terluka begitu parah hingga ki dan darahnya melonjak tak terkendali, membuatnya terus-menerus memuntahkan darah. Wajahnya memucat-pucat pasi, tetapi ketika ia mengangkat kepalanya, ia hanya melihat sepasang mata yang dipenuhi niat membunuh yang sangat besar menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ye Lang merasakan bayang-bayang kematian membayanginya, menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali karena ketakutan. Hatinya menjadi dingin. Begitu dingin, begitu dingin. Bab 25 Kekerasan. Jelas, Ye Lang tidak menyangka kekuatan Qin Wentian akan menjadi begitu mengerikan dalam sekejap. Jika ia menduganya, mustahil ia akan memilih untuk berhadapan langsung dengan Qin Wentian. Namun, begitu ia melakukan kesalahan,
penyesalan tak ada gunanya. Qin Wentian kembali menyerbu ke arahnya dengan panik. Bas! Ye Lang melepaskan jiwa astralnya dengan kilatan marah di matanya. Ye Lang sendiri tampak bermetamorfosis menjadi serigala iblis raksasa, berjongkok di tanah dengan 4 kaki seperti binatang buas. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya berusaha melarikan diri. Meskipun luka-lukanya parah, kecepatan yang masih mampu ia kerahkan membentuk bayangan, membuat hati para penonton bergetar kaget. Tuan muda. Jauh di kejauhan, wajah para elit klan Ye yang menyaksikan kejadian ini memucat ketakutan. Terutama Wali Ye Lang, yang berlari kencang dan tergesa-gesa untuk mencapai Ye Lang. Hentikan mereka! Qin Chuan meraung marah, tubuhnya melesat ke depan dengan ganas bak macan tutul pemburu, menjatuhkan seorang pria dari kuda perangnya. Pada saat yang sama, anak panah beberapa prajurit yang bertahan melesat, menewaskan seorang pria lainnya. Bumi bergetar hebat. Qin Wentian terus melaju, mengejar Ye Lang dengan kecepatan yang bagaikan angin kencang. Sosok rampingnya ternyata mampu menghasilkan kecepatan secepat itu, membuat para penonton gemetar. Cepat sekali. Baru sekarang anggota klan Qin menyadari bahwa pemuda pendiam yang telah tinggal bersama mereka selama lebih dari 10 tahun telah menghabiskan tenaga yang melelahkan setiap pagi, berlari tanpa peduli hujan atau cerah. Saat Qin Wentian berlari mengejar Ye Lang, ia telah mengambil tombaknya dari bangkai kuda perang. Tatapan tajamnya tertuju pada bayangan di depannya. Ye Lang berlari dengan keempat kakinya, sementara raungan amarah menggelegar dari mulutnya. Mengangkat tombaknya, seolah-olah Qin Wentian telah menyalurkan seluruh amarahnya ke batang tombak panjang itu, tombak yang berkali-kali lipat lebih tajam, lebih cepat, dan lebih ganas daripada anak panah. Tombak itu dengan mudah mengiris udara saat melesat menuju Ye Lang. Hati-hati! Ye Mo, yang berdiri di depan, berteriak. Ye Lang bisa merasakan firasat buruk yang akan datang saat ia membungkukkan badan dan semakin mempercepat langkahnya. Sial! Raungan kesakitan yang mengerikan bergema di udara, disertai suara daging yang tertusuk. Tombak yang awalnya diarahkan ke otak Ye Lang, meleset dan malah menembus kakinya. Tombak itu jatuh dari udara, menjepit kaki Ye Lang ke tanah. Semburan udara dingin berhembus. Dalam sekejap, Qin Wentian sudah mengejar Ye Lang. Langsung mengangkat kakinya, Qin Wentian menghentakkan kaki tepat di punggung Ye Lang. Benturan itu menyebabkan Ye Lang memuntahkan darah dengan keras. Waktu seakan berhenti sejenak saat ini, bahkan bagi mereka yang sedang bertempur satu sama lain. Semua orang menoleh, menatap Qin Wentian dan Ye Lang. Mereka hanya melihat api es menyala di mata pemuda itu saat ia mencabut tombak yang menancap Ye Lang di tanah, dengan paksa membalikkan tubuh Ye Lang. Ketakutan akan kematian terpancar jelas di mata Ye Lang. Ia tak pernah menyangka akan mati di sini hari ini. Para anggota klan Ye menahan napas. Jika Ye Lang mati di sini hari ini, para pelindungnya akan dihukum mati. Qin Wentian, jika kau berani menusukkan tombak itu ke bawah, satu-satunya hal yang menunggumu adalah neraka di bumi. Ye Mo menatap Qin Wentian saat suaranya berubah sedingin es. Mengangkat kepalanya, Qin Wentian melirik Ye Mo dengan senyum sinis yang sedikit jahat. Ia mengerucutkan bibirnya, tatapannya penuh penghinaan. Kepalanya kembali tertunduk, menatap Ye Lang yang terbaring di tanah. Sudah kubilang sebelumnya, aku pasti akan membunuhmu. Jika kau berani menyentuhku, kematian yang mengerikan menantimu. Mata Ye Lang masih dipenuhi aura buas saat dia menatap Qin Wentian dengan mengancam. Qin Wentian, jika Ye Lang mati, klan Qin Mu tidak akan mampu bertahan melawan kobaran api amarah klan Yeku. Ye Mo mendesak dari samping. Bahkan pada titik ini, mereka masih punya nyali untuk bersikap sombong. Ingat ini, Ye Lang pasti bukan yang pertama. Suara dingin Qin Wentian terdengar. Waktu seakan berhenti ketika tombak di tangannya menusuk ke bawah dengan keras. Tombak itu menembus tepat ke tengkorak Ye Lang, menjepitnya ke tanah, darah segar dan isi otak merembes keluar. Meskipun telah meninggal, mata Ye Lang masih terbelalak kaget, seolah ia tidak menyangka Qin Wentian benar-benar berani menusuknya dengan tombak itu. Dengan dada terengah-engah, para penonton tercengang. Mereka akhirnya mengerti bahwa Qin Wentian tidak melarikan diri, melainkan memancing Ye Lang ke medan perang yang bisa dimanfaatkannya. Bagus sekali, teriak Qin Ye. Serangan tombak Qin Wentian cepat dan menentukan, sangat disukai Qin Ye. Bunuh aku kalau bisa. Kalau aku tidak mati hari ini, aku akan menjadi mimpi buruk terburuk klan Ye.
Qin Wentian mengarahkan ujung tombaknya ke arah Ye Mo sambil berkata dengan dingin. Setelah itu, ia berbalik dan berlari kencang menuju gang yang jauh. Tubuh Ye Mo berkelebat, tetapi saat ia mulai melayang di udara, pelindung alam Yuanfu bergerak menghalangi jalannya. Qin Wentian ingin memancing orang-orang klan Ye, membuat mereka mengejarnya agar anggota klan Qin lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pelindung itu memahami hal ini. Namun, ia tidak bisa membiarkan Ye Mo, seorang kultivator di alam Yuanfu yang mengerikan, mengejar Qin Wentian. Aku ingin kepala Qin Wentian, perintah Ye Mo dengan marah. Mendengar perintah itu, anggota klan Ye lainnya, dengan panik mengejar Qin Wentian. Jika mereka membiarkan pembunuh Ye Lang melarikan diri, merekalah yang akan menghadapi murka klan. Keterkejutan di hati Bai Qingsong tak kunjung reda meski telah sekian lama. Pemuda yang dulu lembut dan murah senyum itu kini telah menunjukkan kehebatan bertarung yang luar biasa. Tatapannya saja sudah cukup untuk membuat Bai Qingsong ketakutan. Jauh di lubuk hatinya, Bai Qingsong sangat menyesali apa yang telah terjadi. Namun, penyesalan itu segera terkubur oleh kelicikannya. Hal terpenting hari ini adalah menghancurkan klan Qin dan membunuh Qin Wentian, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Banyak anggota klan Ye dan klan Bai mengejar Qin Wentian, menyebabkan tekanan yang dihadapi anggota Qin lainnya berkurang drastis. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin He segera memerintahkan, semuanya, mundur ke asosiasi Star River. Tapi, bagaimana dengan Wentian? Tanya Qin Yao, kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Wentian untuk kita. Aku akan menemukannya. Qin Ye, aku serahkan urusan di sini padamu, perintah Qin He sambil bergegas menuju ke arah Qin Wentian. Mata Qin Ye memerah saat dia berteriak, maju. Ketika mereka akhirnya tiba di lokasi terakhir Qin Wentian terlihat, orang-orang dari klan Ye tidak dapat menemukan jejaknya. Mengingat betapa familiarnya Qin Wentian dengan jalanan kota Harmoni Langit, bagaimana mungkin ia bisa berjalan lurus, sehingga memudahkan para pengejarnya? Ketika menemukan jalan bercabang, bagilah diri menjadi dua kelompok dan teruslah mengejarnya. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat jasadnya. Para pengejar membagi diri menjadi dua kelompok dan melanjutkan pengejaran. Jika mereka tetap bersatu, sangat kecil kemungkinan mereka dapat menemukan Qin Wentian, mengingat Qin Wentian sengaja bersembunyi. Jalan ini merupakan salah satu jalan termewah di kota Sky Harmony. Banyak jalan bercabang yang tidak cocok untuk penunggang kuda. Akibatnya, banyak penunggang kuda terpaksa turun dari kuda dan melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Saat ini, Qin Wentian bersembunyi di gang kosong tepat di ujung jalan. Ia mengeluarkan batu meteor Yuan dan terus-menerus menyerap energi astral di dalamnya. Ia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan fakta bahwa ia harus menggunakan teknik pemurnian 1000 palu temper untuk memurnikan energi dan membantu terobosannya. Dalam benaknya, ia hanya ingin segera memulihkan semua energi yang telah ia habiskan sebelumnya saat bertarung dengan Ye Lang. Lewat sini. Suara seseorang terdengar, membuat tubuh Qin Wentian menegang. Sesaat kemudian, siluet dua sosok bergerak melewatinya, tetapi segera, mereka menghentikan langkah seolah-olah merasakan kehadirannya. Beset-set. Qin Wentian melesat maju, bagai anak panah yang melesat dari busurnya. Seganas berburu mangsa, ia mengarahkan tombaknya ke depan, bagai naga yang mengamuk. Seni tombaknya mengandung esensi gerakan di balik tinju penakluk naga, membuatnya tak tertandingi kewibawaannya. Satu orang berhasil berbalik tepat pada waktunya untuk melihat tombak panjang Qin Wentian menusuk tenggorokannya sendiri dengan kecepatan secepat kilat. Sosok lainnya membeku karena terkejut, tetapi lawan yang berpengalaman itu dengan cepat pulih saat ia mundur ke belakang, bermaksud untuk memperpanjang jarak antara dia dan Qin Wentian. Tinju harimau yang runtuh, orang itu meraung marah. Gelombang tekanan yang mengerikan, setara dengan harimau ganas yang mencabik-cabik mangsanya, menyembur keluar saat tinju yang dipenuhi aura buas melesat dengan liar ke arah Qin Wentian. Kekuatan bawaan. Dia adalah lawan di alam sirkulasi arteri. Meskipun demikian, Qin Wentian masih sangat tenang. Di matanya, hanya ada lawannya. Meskipun orang ini bukan seorang kultivator bela diri bintang, kekuatan alam sirkulasi arteri sungguh tak terelakkan. Para kultivator di alam sirkulasi arteri mampu melepaskan kekuatan bawaan, yang memungkinkan mereka mengirimkan ledakan energi dari jarak jauh. Mereka memiliki keunggulan tak tertandingi yang tak tertandingi oleh para kultivator di alam pemurnian tubuh. Melolong.
Kekuatan tombak panjang itu setara dengan naga saat ia menebas keluar dan menghantam tinju lawan, menyebabkan luka-luka muncul di tinju lawan Qin Wentian. Kekuatan Qin Wentian, jika dipadukan dengan efek peningkatan dari senjata suci, sudah cukup untuk mencapai level seorang kultivator biasa di alam sirkulasi arteri. Lagi pula, ia adalah seorang kultivator bela diri bintang. Selain itu, kultivator tingkat pertama alam sirkulasi arteri memiliki energi yang terbatas. Dalam waktu singkat ini, tekad Qin Wentian semakin meningkat. Ia harus membunuh lawan, dan ia harus menerapkan strategi Blitzkrieg, mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Lawan, melihat bagaimana Qin Wentian melawan kekuatan bawaannya, merasa takut. Tak heran Qin Wentian mampu membunuh Ye Lang. Mundur cepat, ia menolak untuk menghadapi Qin Wentian dalam pertempuran jarak dekat. Kedua lengannya melesat keluar, melepaskan gelombang energi dahsyat dan brutal yang mengancam akan melumpuhkan Qin Wentian. Sinar cahaya astral yang cemerlang muncul saat wujud palu surgawi muncul di tangan kiri Qin Wentian. Qin Wentian menebas lawannya dengan ganas, memancarkan gelombang niat membunuh. Boom! Ledakan energi dari tinju itu menghilang, intensitasnya berkurang oleh kekuatan tirani palu surgawi hingga mencapai batas yang mampu ditanggung tubuhnya. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Qin Wentian menerjang ke depan. Mati! Segera setelah itu, Qin Wentian mengumpulkan kekuatannya dan melesatkan tombaknya ke depan bagai anak panah yang melesat cepat. Lawannya bertahan dengan gigih, tetapi serangan Qin Wentian mengandung kekuatan yang luar biasa. Bagaikan pisau panas yang menembus mentega, tombak panjang itu melesat dengan kekuatan yang tak tertahankan, tepat menembus tengah alis lawannya. Seketika, seorang ahli alam sirkulasi arteri tumbang. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam sambil mencabut tombaknya dari mayat lawannya. Tak lama kemudian, ia menghilang ke dalam gang dan mulai berlari ke arah lain. Ia takut keributan akibat pertempuran itu akan menarik lebih banyak perhatian dari anggota klan Ye. Qin Wentian saat ini merasakan kelelahan yang menyeret langkahnya. Lagi pula, kultivasinya baru mencapai level 7 alam pemurnian tubuh. Terus-menerus membunuh Ye Lang dan dua orang lainnya, ditambah serangan yang dideritanya sebelumnya, sangat menguras tenaganya. Tidak hanya itu, ketika efek dari teknik jarum pengapian potensial menghilang, ia akan menjadi lebih lemah dari sekarang. Ia harus tiba di lokasi yang lebih aman sebelum itu terjadi.